Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi kawan-kawan yang merayakannya. Kami dari tim hukum nasional Amin ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran Pilpres selama tahun 2023 yang telah berlangsung. Kawan-kawan, pertama kami akan memulai dengan putusan MK. Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90. Itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi, malpraktek peraturan perundang-undangan yang terjadi secara gamblang dan membuat nalar publik jadi terhentak. Betapa tidak, perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169, sama-sama kita ketahui, mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasi minimal usia 40 tahun. Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi cawapres. Juga sama-sama tahu MK Majelis Kehormatan telah memberikan putusan tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat, sehingga Ketua MK diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Yang sama kita ketahui juga Ketua MK adalah paman dari Gibran. Lalu yang kedua, laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan di Bawaslu, banyak sekali laporannya. Ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disahkan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses. Sebaliknya, kita ingat ya, pertama tentang laporan kami di Bawaslu. Perkara di Bawaslu nih, pertama laporan terhadap pantun cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun 9 nomor ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKP 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Sedangkan laporan kami yang poin B tentang ke Bawaslu juga ini, pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu. Forum ini dihadiri 8 organisasi perangkat desa. Kita tahu perangkat desa ini seharusnya netral, namun mayoritas pesertanya itu menggunakan logo paslon 02 di bajunya. Itu sama-sama diketahui publik. Sementara di Gibran melakukan pelanggaran anti pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan di sana terjadi indikasi melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya Bawaslu RI, Bawaslu DRI, Bawaslu Pusat tidak menindaklanjuti laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan dan acara tersebut digelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Bawaslu menyatakan kurang bukti material tersebut. Berbeda sikap dengan, jadi ini ada beda sikap nih, Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI. Bawaslu DKI malah memproses dugaan tersebut dan menyatakan bahwa aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut akan terbukti melakukan pelanggaran teguran, tetapi tidak diberikan sanksi apapun. Ya, jadi ini antara Bawaslu sendiri terjadi perbedaan. C, laporan yang kaitan dengan Bawaslu juga ini. Dugaan pelanggaran di CFD. Gibran juga melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di Car Free Day. Gibran membagi-bagikan susu kemasan waktu itu dengan dibantu oleh tim kampanye 02. Kegiatan tersebut
itu merupakan pelanggaran administrasi sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjutin tanpa disertai alasan apapun. B. Laporan pelanggaran kampanye di pesantren di tempat pendidikan. Ini terjadi kembali dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran melakukan kegiatannya di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak, dan juga mereka membagikan barang-barang kepada santri dan santriwati. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Asy-Syaqqafah di Makassar pada tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan ini jelas-jelas melanggar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini. A, B, C, D, dan ini E-nya. Laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023. Zulkifli Hasan datang dengan kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulhas bahkan diduga menistakan agama dengan menyatakan sebagai berikut, nanti kami jelaskan. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu belum mengambil tindakan apapun. F. Ini kita sama-sama sudah ketahui, adalah viral seorang santri meminjamkan 100 mobil ke tim Amin lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sampai sekarang juga kita belum jelas perkembangannya bagaimana. G. Kaitan dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan yang sudah melakukan pemungutan suara sebelum jadwal resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. PPLN berdalih kalau tidak segera menggelar pemilihan, pengiriman surat-suara tidak dapat dilakukan sebab ada perayaan Tahun Baru Cina di sana. Ketua KPU menyatakan bahwa kejadian ini bentuk ketidakcermatan PPLN Taipei dan tidak menghitung semua surat suara yang telah dicoblos. Kejadian ini adalah bentuk ketidakprofesionalan KPU, karena itu Bawaslu harusnya memproses kejadian ini. Sebab negara juga dirugikan secara material dengan tidak sahnya semua surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya. Itu kaitannya yang laporan kami ke Bawaslu.